Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Rahayu. Saya Rizkani Satarmusi. Di sini kami akan practice translation With oral translation dengan speech tag yang berjudul pentingnya pendidikan bagi masa depan. The Importance of Education for the Future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita diberikan kesempatan dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Dear happy audience, praise to Allah Subhanahu wa taala Almighty on this day. We are give His mercy and grace to that we can gather on this auspicious occasion at good health. Pada pidato hari ini, saya akan membahas tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan. In today's speech, I will discuss the meaning of education and the importance of education for the future. Education is the learning process in creates knowledge. Dengan pendidikan, bangsa kemudian akan makin dipandang karena memiliki sumber daya yang memadai serta mampu bersaing. Oleh karenanya, kita sebagai ujung tombak praktik pendidikan juga harus senantiasa berjuang bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan agar pendidikan menjadi merata di seluruh daerah dapat terrealisasikan tanpa terkecuali. With education, the nation will then be increasingly sound because it has adequate human skills and is able to complete. Therefore, we as the spearhead of educational practice must also always serve together to improve the quality of education so that education becomes evenly distributed in regions without expansion. The obstacles that we often face in the lack of public awareness of the importance of education. Kendala yang sering kita hadapi sendiri adalah minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Banyak masyarakat kemudian menilai bahwa pendidikan tak begitu penting. Paradigma seperti ini juga harus segera ditinggalkan, sehingga anak-anak kita dapat turut memahami pentingnya pendidikan untuk masa depan bersama. Sebagai pendidik, hal yang pertama kita lakukan selain niat terbangun generasi yang baik ialah melakukan sebagai inovasi pada bidang pembelajaran. Many people then consider that education is not so important. This paradigm must also be abandoned immediately so that our children can also understand the importance of education for a shared future. As educator, the first thing we can do beside the intention of building a good generation is to make various innovation in the field of teaching. Mungkin saja anak didik kita sudah terlalu bosan dengan cara belajar yang monoton tanpa menghidupkan suasana hati mereka. Karenanya sebaiknya sistem pendidikan kemudian diubah melalui cara ajar yang berbeda. Maybe our students are too bored with the monotonous way of learning without livening up their mood. Therefore, the education system should then be changed through different teaching methods. Untuk itu, Bapak Ibu pengajar sekalian, saya di sini mengajak semua lapisan pendidikan untuk dapat membentuk sistem belajar yang baru, yang menyenangkan serta bersahabat dengan anak-anak didik kita. Sehingga anak tidak perlu lagi takut belajar serta malas atau enggan membaca. Sebenarnya pendidikan itu dapat kita peroleh di mana saja dan kapan saja. For this reason, ladies and gentlemen, I am here to invite all levels of education to be able to form a new learning system, which is fun and friendly to our students, so that children no longer need to be afraid of learning and lazy or reluctant to read. Actually, we can get an education anywhere and anytime. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaknya mau menyadari hal tersebut. Pendidikan sangat berdampak besar bagi pengaruh perkembangan masa depan. Tidak hanya untuk diri sendiri, bahkan dapat pula berpengaruh bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Pendidikan itu ada bersifat formal, non-formal, dan informal. Adapun contohnya yang bersifat formal yaitu ada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Therefore, we as the humans should be willing to realize this. Education has to create impact on the influence of the future development, not only for the yourself, but it can also even affect the nation and Republic of the Indonesia.
Education is formal and non-formal and informal. The formal, namely elementary, high school, and college. Dan pendidikan non-formal yaitu dengan cara mengikuti kursus atau bimbingan belajar dan lain sebagainya. Bagaimanapun cara kita menempuh pendidikan tersebut, asal kita mau serius dalam menjalani, maka sangat berdampak besar bagi masa depan diri sendiri maupun orang lain. Sehingga dengan pendidikan, orang akan mampu untuk menata masa depannya dengan bijaksana dan dapat berpikir lebih kritis dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam kehidupan. And non-formal education, that is by taking course or tutor and others. No matter how we make education, as long as we want to be serious about living it has big impact on the future of ourselves and others. So that with education, people will be able to arrange of their future wisely and counting more critically in solving a problem that occur in their life. Dengan kita mengerti tentang pendidikan, maka kita akan mampu untuk membantu pemerintah untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan sehingga tidak banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Begitu banyak hal penting yang didapat dari kita mengetahui makna pentingnya pendidikan tersebut. Oleh karena itu, hendaknya kita mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan tersebut bagi kelangsungan masa depan kita. Dan kita sebagai manusia terpelajar hendaknya mau memahami betul hal tersebut. Adapun pengertian fungsi dan macam-macam pendidikan itu sendiri. By understanding education, we will be able to help the government to create jobs so that there is not much unemployment in Indonesia. So many important things are garnered from us knowing the importance of education. Therefore, we should begin to realize how important education is for our future survival, and we as learned men should be willing to understand that very well. As for the understanding function and types of education itself, pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan kita ini. Ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang di dalamnya. Pendidikan tidak akan ada habisnya. Pendidikan secara umum mempunyai arti sesuatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri setiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan, sehingga menjadi seseorang yang terdidik itu sangat penting. Kita dididik menjadi orang yang berguna, baik negara, nusa, dan bangsa. Education is the most important thing in our lives. This means that every Indonesian human deserves it and is expected to always develop in it. Education will never end. Education is general means life process in developing each individual to be able to live and live. So, being an educated person is very important. We are educated to be useful people both for the state, nusa, and the nation. Pendidikan pertama kali kita dapat di lingkungan keluarga, yaitu pendidikan informal. Pendidikan di lingkungan sekolah, yaitu pendidikan formal. Dan di lingkungan masyarakat, pendidikan non-formal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalamannya sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai dia meninggal. Proses pendidikan ini berlangsung seumur hidup, sehingga peranan keluarga itu sangat penting bagi anak, terutama orang tua. The first education we get is in the family environment, informal education, school environment, formal education, and community environment, non-formal education. Informal education is education that a person obtains from everyday experiences, consciously or unconsciously, from birth to death. This educational process lasts a lifetime, so the role of the family is very important to children, especially for parents. Orang tua mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang yang diberikan orang tua tidak ada habisnya dan terhitung nilainya. Orang tua mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik, misalnya bagaimana kita bersikap sopan santun terhadap orang lain, menghormati sesama, dan berbagi dengan mereka yang kekurangan. Seorang manusia yang normal, baik anak maupun orang dewasa, senantiasa membutuhkan sesuatu, rasa dihargai, rasa sayang kepada anak perlu orang tua nyatakan. Anak harus mengetahui bahwa memang kita disayang. Parents educate their children with great affection. The affection given the parent is endless and count for value. Parents teach
us good things, such as how to be polite to other, respect other, and share with those who the lacking. A normal human being, both children and adults, always need something to appreciate. Children must know that we are indeed loved. Seorang anak yang disayangi akan menyayangi keluarganya, sehingga anak akan merasakan bahwa anak dibutuhkan dalam keluarga. Dalam situasi yang demikian, anak akan merasa aman, dihargai, dan disayangi. Si anak tidak akan merasa takut untuk menyatakan dirinya, sebab merasa keluarga sebagai sumber kekuatan yang membangun. Dengan demikian akan timbul situasi yang saling membantu, saling menghargai, yang sangat mendukung perkembangan mental si anak. Cherish the child will love his family, so the child will feel that the child is needed in the family. In such situation, the child will feel safe, valued, and loved. The child will not be afraid to reveal himself, because he feels family is source of strength that's building him. This greatly supports there will arise the situation most mutual help and mutual respect, which greatly support the child's mental development in this family that give maximum opportunity for growth and development with our parent. Di dalam keluarga, yang memberi kesempatan maksimum pertumbuhan dan perkembangan adalah orang tua. Dalam lingkungan keluarga, harga diri berkembang karena dihargai, diterima, dicintai, dan dihormati sebagai manusia. Itulah pentingnya mengapa kita menjadi orang yang terdidik di lingkungan keluarga. Orang tua mengajarkan kepada kita mulai sejak kecil untuk menghargai orang lain. Hal ini akan menimbulkan kenyamanan dan ketentraman hidup sehingga akan mempercepat kerukunan hidup. Sedangkan di lingkungan sekolah yang menjadi pendidikan yang kedua atau juga disebut dengan pendidikan formal. In this family environment, self-help development because it's the valued asset, love and respect as human being. This is why we become educated people in the family environment. Parents teach us from the childhood to appreciate others. This will cause comfort and peace of life so that we will strengthen the harmony of life. Will in the school environment is become the second education or also called formal education. Pendidikan formal adalah pendidikan yang didapat seseorang dari umur 9 sampai 12 tahun. Wajib bagi seseorang untuk mendapatkannya. Selain itu, dapat melanjutkannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di SLTP dan SLTA. Dan apabila orang tua mempunyai cukup uang untuk dapat melanjutkannya ke perguruan tinggi, menjadi seseorang terdidik itu yang penting sekali. Alangkah pentingnya pendidikan di Indonesia. Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia sebagaimana diperlukan untuk mencapai Indonesia baru. Mengenai mutu pendidikan di Indonesia, khususnya tingkat keberhasilan seorang guru untuk mendidik adalah mendidik anak didiknya. Formal education is education that a person gets from the age 9 until 12 years. Compulsory for someone to get it. In addition, you can continue to a higher level, namely in junior high school and high school. And if parents have enough money, they can continue to higher education. Being an educated person is very important. Improving the quality of education in Indonesia is indeed needed to achieve a new Indonesia. Regarding the quality of education in Indonesia, especially the success rate of a teacher to educate his student. Guru sebagai media pendidik memberikan ilmunya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga tidak luput dari peranan guru. Peranan guru sebagai pendidik merupakan peranan yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak didik agar anak itu menjadi patuh terhadap norma hidup dan aturan-aturan sekolah. Guru mengajarkan kepada anak didik supaya pintar dan berwawasan luas. Anak didik juga terdidik, dituntut untuk tidak merugikan orang lain, harus menghargai dan menghormati hak orang lain. Anak dididik untuk menaati peraturan-peraturan dan menyesuaikan diri dengan norma-norma tertentu. Sekolah sebagai lembaga formal yang diserai tugas untuk mendidik. Teachers as media educators provided knowledge in accordance with their abilities.
The role of the teacher as an educator is role related to the task of giving help and encouragement, as well as tasks related to disciplining students so that the child become obtained to the norms of life and school rules. Teachers teach students to be smart and broad-minded. Educated students are required to harm others and must respect the right of others. Teachers are educated to obey rules and conform to certain norms. School, as a formal institution, assign the task of educating. Sekolah sebagai lembaga formal yang diserahi tugas untuk mendidik. Peranan sekolah sangat besar sebagai sarana tukar pikiran di antara peserta didik, dan juga guru harus berupaya agar pelajaran yang diberikan selalu cukup untuk menarik minat anak. Sebab tidak jarang anak menganggap pelajaran yang diberikan oleh guru kepadanya tidak bermanfaat. Tugas guru hanya semata-mata mengajar saat ini sudah keluar dari aturan-aturan itu. Guru harus mendidik, yaitu harus membina para anak didik menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Hanya dengan inilah, maka semua aspek kepribadian anak bisa berkembang. Selain itu, peranan lingkungan masyarakat juga penting bagi peserta didik. Ini juga disebut pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar sekolah, yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang secara teratur, terarah, berhubung karena pendidikan non-formal lebih mudah disesuaikan dengan keadaan seseorang dan lingkungan, maka pendidikan non-formal lebih terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini berarti memberikan gambaran tentang bagaimana kita hidup bermasyarakat. Dengan demikian, apabila kita berinteraksi dengan mereka di lingkungan masyarakat, maka mereka akan menilai kita bahwa mereka akan tahu mana orang yang terdidik, mana orang yang tidak terdidik. Berarti kita dididik untuk bisa memahami, mengerti, serta menjadi orang yang peduli terhadap orang lain. Di zaman era globalisasi, diharapkan generasi muda bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat sehingga tidak terombang-ambing dalam kancah perkembangan zaman. Itulah pentingnya menjadi seorang yang terdidik baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. The role of school is very large, as mean the exchanging idea among students. Also, the teacher must try so that lesson given are always enough and attract children interest, because it's not uncommon for children to consider the lesson given by teacher to him it's useful. The text of the master who is solve teaching is not out of teacher rule. Teacher must educate, that is very nature student into responsibility at all. Only with this can aspect of the child's personality development. In addition, the role of community environment is also important for students. Non-formal education is education outside of school, that is education that a person obtains regularly and purposefully, because non-formal education is more easily adapted to one circumstance and environment. Non-formal education is more about people life. This means giving idea of how we live in society. Thus, if we interact with them in community, and they will judge us, and they will know which people are educated and which people who are not educated. Mean we educate to be able to understand and be people who care about others. In the era globalization, it's hoped that younger generation can apply the knowledge gained to so that they are not the switch in our arena is at the time. That is the importance of the being well-educated person in family, school, and community environment. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Lebih dari itu, pendidik bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peranan penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa diletakkan. Hadirin yang berbahagia, kita tahu pendidikan merupakan hal yang sangat penting, baik bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya tidak semua orang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan, sehingga pendidikan yang tingkatnya lebih tinggi. Keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses membuat pendidikan sangat sulit
untuk didapatkan oleh saudara-saudara kita di wilayah yang terpencil. Education is not just a process of transferring knowledge from educator to learners. More than that, education aims to improve human resources and produce a smart generation of the nation. Education plays an important role in the life of the nation and state because this is where the ideals and future of the nation next generation are laid. We know education is very important both for personal life and the life of the nation and state. Unfortunately, not everyone has the opportunity to receive education up to high level of education. Economic limitation and limited access make education very difficult for our brothers and sisters in other remote areas to obtain. Masih ingatkah Anda, sebagian kecil saudara kita di daerah lainnya harus menyeberang sungai bertaruh nyawa demi bisa sampai di sekolah? Hal ini tentu membuat kita terenyuh. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses menuju sekolah yang sulit dicapai. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Do you remember the small number of our brother and sister in other area who had to cross the river risking their life to get to school? This certainly make us want. Then, when they want to get the good education, they are considered by access to school they are difficult to reach. Therefore, for those of us who get the convenience of getting an education, let's use the opportunity as well as if possible to achieve the highest possible achievement. Education is one of way to achieve goals. Pendidikan merupakan satu di antara cara untuk mencapai cita-cita. Anda bercita-cita ingin menjadi apa? Dokter, insinyur, polisi, presiden, pilot? Semuanya tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Pendidikan juga menjadi jalan termudah untuk memutus mata rantai kemiskinan, karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik, lebih mudah mendapatkan informasi, dan lebih pintar. Hal ini membuat orang berpendidikan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi dan kesempatan bekerja yang lebih luas, sehingga kesejahteraannya juga lebih baik daripada orang-orang yang tidak berpendidikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun berkehidupan pribadi, mari siapkan diri untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar tercapai cita-cita yang kita impikan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. What do you aspire to be? Doctor, engineer, police, president, pilot? Everything will not be achieved without education. Education is also the easiest way to break the chain of poverty because poverty is closely related to ignorance. Sufficient education makes people more educated, easier to get information, and smarter. This makes educated people get wider opportunities to get higher career position in wider job opportunities, so that their welfare is also better than that of educated people. Given the importance of education for the life of the nation and state as well as personal life, let's prepare ourselves to achieve the highest education possible in order to achieve the ideals dream of. That what I can say this morning. May it provide benefits for all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all present today for us. Sorry for all mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.